Hai semua, selamat datang di Mimi Vika Kitchen. Kali ini saya mau membuat roti Mariam anti gagal dan ini gampang banget dibuatnya. Tanpa mixer, tanpa oven, cuman ulen tangan tapi bisa berserat seperti ini, bisa berlayer seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu layernya dan ini enak banget. Langsung aja kita bikin bahan-bahannya. Saya punya 300 gram tepung terigu protein sedang, lalu sedikit garam. Saya tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir dan 175 ml air hangat ya. Ini harus yang hangat ya. Ini mau saya aduk menggunakan spatula sampai rata aja, teman-teman. Nggak perlu pakai mixer ya, cukup pakai spatula. Nah, setelah seperti ini ya, saya akan uleni menggunakan tangan sampai dia itu tercampur rata aja. Oke, ini sudah mulai tercampur ya. Tidak perlu sampai kalis. Kira-kira sampai seperti ini aja, teman-teman, sampai tercampur rata aja. Setelah itu mau saya diamkan atau saya resting selama 15 menit. Ini didiamkan selama 15 menit ini tujuannya bukan untuk mengembangkan ya, tapi untuk mengistirahatkan supaya adonannya itu ketika dibentuk itu nggak melawan. Jadi setelah kita uleni itu nanti kalau langsung dibentuk itu dia akan ngelawan, kalau langsung digilas dia akan ngelawan gitu. Nah ini langsung saya mau bagi 4 aja, nggak perlu ditimbang ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau ditimbang juga nggak apa-apa. Ini saya kira-kira aja, karena yang kanan lebih besar, maka saya akan ambil untuk digabungkan di sebelah kiri ya. Ini saya mau bulatkan aja. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari resep-resep Mimi Vika Kitchen. Jangan lupa subscribe. Nah, ini jadinya 4. Mau saya singkirin dulu yang 3. Lalu saya taburin terigu ya, supaya nanti nggak lengket waktu menggilas. Nah, setelah itu mau saya gilas aja sampai tipis ya, setipis mungkin ya. Tapi jangan sampai sobek. Nah, kalau misalkan di resting, itu ketika digilas, itu adonannya nggak akan kembali. Nggak akan ngelawan gitu. Jadi bisa lebih mudah untuk menggilasnya ya. Seperti ini kira-kira. Sampai tipis, sampai lebar. Untuk bentuknya boleh bulat, boleh kotak, terserah. Karena nanti kita akan gulung ya. Jadi nggak masalah. Nggak perlu presisi banget. Nanti ketika digulung akan kita gilas lagi. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Ini saya mau gilas lebih tipis lagi. Nah, kalau misalkan di resting itu dia nggak akan ngelawan gitu ya. Setelah kita gilas, saya mau olesi dengan mentega atau margarin yang sudah dicairkan. Saya pakai 125 gram margarin atau mentega yang sudah dicairkan. Lalu saya taburi dengan keju cheddar yang diparut. Kalau misalkan teman-teman mau ganti dengan meses, itu boleh. Tapi kali ini saya menggunakan keju. Lalu digulung aja seperti ini. Digulung pelan-pelan sampai ujung. Ini gampang banget ya teman-teman bikin roti Mariam tuh nggak perlu pakai oven, nggak perlu pakai mixer, cukup ulen tangan dan menguleninya pun tidak perlu sampai kalis. Nah ini mau saya tarik-tarik aja, lalu kita gulung menyamping ya seperti ini, seperti obat nyamuk bakar ya.
Digulung seperti ini, lalu saya gilas. Nah, digilas aja. Kalau misalkan gulungannya lepas, bisa direkatkan kembali, pokoknya sampai gepeng gitu. Jangan khawatir, meskipun gepeng seperti ini ya, nggak kelihatan obat nyamuknya, tapi nanti ketika dipanggang menggunakan teflon, itu kelihatan kok layer-layernya. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau mau lebih garing gitu permukaannya, bisa digilas lebih tipis. Nah, kalau masih bingung, saya akan ulangi lagi stepnya. Jadi saya mau gilas aja sampai tipis ya. Nah, seperti ini. Ini bentuknya memang bulat enggak, kotak juga enggak apa-apa karena nanti akan kita gulung lagi. Olesi permukaannya dengan mentega atau margarin yang sudah dilelehkan. Untuk bahan-bahan lengkapnya nanti bisa cek di description box ya, itu sudah lengkap. Lalu taburin dengan keju, sama stepnya seperti tadi. Kita gulung, usahakan menggulungnya itu yang kecil ya, supaya permukaannya atau layernya itu nanti jadinya banyak gitu. Nah, sampai seperti ini. Boleh kita gulung-gulung berlawanan arah seperti ini, boleh. Tapi kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Lalu kita gulung menyamping seperti obat nyamuk supaya enggak lepas gulungannya, boleh dikunci ya di bawah gitu. Nah, ini kita gilas aja sampai tipis. Dibalik. Nah, seperti ini ya kira-kira jadinya ya teman-teman. Saya mau nanti sampai dalamnya itu matang dan gak gosong, jadi saya mau lebih agak tipis ya yang kedua ini. Lebih garing gitu atasnya. Nah, ini 4 roti Maryam, adonannya sudah jadi. Ini gampang banget, tinggal dimasak aja di atas teflon. Permukaannya diolesin dengan margarin. Step ini maaf banget tidak terekam kamera ya karena kameranya mati. Tapi ini tinggal dipanggang aja di teflon gitu. Sambil adonannya atau dough-nya itu dioles mentega atau margarin. Nah, ini dipanggang sampai kecoklatan. Seperti kita masak roti Maryam yang frozen itu, tinggal dipanggang aja di atas teflon yang sudah diberi mentega atau margarin. Nah, ini jadinya teman-teman. Ini masih panas banget ya. Saya mau sobek tapi masih panas. Saya mau ini aja, ambil yang pertama kali dimasak. Ini hangat ya. Kita bisa lihat layernya. Itu berlayer ya teman-teman ya. Dan ini atasnya itu garing. Jadi matang sampai ke dalam. Gurih, khas roti Maryam. Ada aroma kejunya sedikit. Kalau misalnya mau dibanyakin kejunya lebih enak lagi. Terus ada manis sedikit. Tapi yang khas dari roti Maryam ini tekstur dan gurihnya ya. Gurih manis gitu. Nah, ini meskipun dipanggang menggunakan teflon, tetap berlayar dan tetap matang sampai ke dalam ya teman-teman. Ini sudah saya pindahkan ke atas meja makan supaya lebih jelas aja gitu. Rasanya tentu saja enak, bisa disajikan menggunakan susu kental manis atau icing sugar ya, supaya lebih enak lagi. Gampang banget kan teman-teman? Roti Maryam tanpa mixer, cuman ulen tangan dan nguleninya juga nggak perlu kalis. Dan sukses berlayar ya. Jangan lupa subscribe,
like dan komen. Dan jangan lupa dicoba di rumah. Thanks for watching. Selamat mencoba.